Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sepertinya sekarang masuk semua ya? Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat serta bisa diamalkan. Ilmu yang dapat kita pelajari pada hari ini mulai dari dunia hingga akhirat. Bisa dipersiapkan dulu? Mohon Anda dipersiapkan, Anda Abdurrahman disiapkan. Sini. Berdiri. Sebelum pelajaran kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah dipersilakan. Terima kasih Anda Abdurrahman yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Apakah masuk semua ataukah ada yang izin dan lain sebagainya. Ahmad Rijalul Akbar ada? Aisyah Mariska ada? Ada. Haji Andika Pratama ada? Alvin ada? Amanda? Terus Dafatur Rahman ada? Dewi Ayu Tirtosari ada? Oh sehat ya? Alhamdulillah. Fitria? Oh Fitria sakit apa? Oh panas ya? Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Haki Ahmad ada? Mirza Aliana ada? Oh ya. Nada Farah ada? Ada? Ada mas? Oh ada. Oh ya. Hadiroh gitu ya, biar semangat. Saya ulangi lagi. Nada Farah ada? Oh iya gitu, harus semangat. Novita Anggreni ada? Terus yang terakhir Wisam Nasri ada? Oh ya, alhamdulillah, berarti di antara yang 33 siswa ini yang tidak masuk hanya satu ya, hanya sakit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih semangat kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Paham kan? Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, terus akulah pendukungmu, terus patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Terus yuk, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Terus selanjutnya bisa kita baca ayat-ayat pendek. Surat Qul A'udzu Birabbin Nas, hafal? Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita yang membaca ayat-ayat pendek itu kita dapat barokahnya Al-Quran, sehingga hidup kita bahagia mulai dari dunia hingga akhirat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan P5, yang mana pada judul pada kesempatan kali ini adalah tanpa rokok itu
Keren. Tahu rokok semua? Ada yang pernah merokok? Tidak. Ada yang pernah merokok dulu? Oh, mungkin kamu ya? Oh, jangan rokok, ngerti ya? Karena rokok, kalau merokok itu hidupnya tidak keren. Oleh sebab itu, marilah kita tidak boleh untuk merokok. Ada yang tahu jenis rokok? Apa saja? Ayo, ada yang tahu? Surya, Marlboro, Aga. Banyak nggak jenisnya? Banyak. Apalagi ada yang tahu? Enggak, selain perokok yang kretek, ada rokok apa saja jenisnya itu? Ada vapor, ada. Apa? Iya, vape itu. Banyak jenisnya rokok. Intinya, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kok tahu berbahaya tidaknya? Mari kita lihat nanti pada kesempatan video yang akan Bapak tampilkan ini. Ngerti ya? Jadi sebelum Bapak lanjutkan tentang slide, tentang video, Bapak akan tampilkan tujuan pada pembelajaran kesempatan kali ini P5. Ya, ini adalah bertujuan untuk membangun kesadaran peserta didik tentang bahaya untuk merokok. Juga melalui modul ini pula, peserta didik akan mengembangkan pengendalian dan kedisiplinan diri untuk menjaga kesehatan fisik dan mental tanpa rokok. Tidak boleh rokok. Karena yang rokok paling bahaya rokok apa? Rokok apa paling bahaya? Oh, selain surya ada rokok jarum yang paling bahaya. Karena bayangkan kalau jarum dirokok, bahaya apa enggak? Bahaya. Jadi yang paling bahaya adalah rokok jarum. Jarum apa? Jarum super. Nah, itu sekedar candaan itu. Kalau jarum ya nggak bisa dirokok, paham kan? Jadi Bapak akan tayangkan video tentang rokok. Jadi kalian nanti itu identifikasi bahaya apa saja yang rokok, masalah apa saja yang timbul karena perokok, ya. Ya. Jadi Bapak akan tayangkan videonya di sini, bentar ya. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini Bapak akan menampilkan tentang edukasi bahaya merokok bagi remaja, ya. Nanti tolong identifikasi apa saja bahaya yang timbul dari rokok dan masalah apa yang timbul karena merokok dan lain sebagainya, ya. Yuk, kita simak video ini. Tidak asing dengan rokok dan bagaimana semua orang mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Nah, ditulis semua. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi badan kita? Nah, kita bisa mulai dengan melihat kandungan berbahaya apa aja sih yang ada di dalam rokok. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok sulit menghentikan kebiasaan berokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan, apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen. Dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung,
otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, risiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskuler. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Baik anak-anak, itulah tadi tentang video pembelajaran tentang edukasi tentang rokok. Jadi Bapak sekarang akan sedikit menanyakan apa yang kalian tangkap tentang tampilan dari video yang Bapak tampilkan tadi. Di antara yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira ada nggak kandungan yang berbahaya dalam rokok? Ada apa enggak? Ada. Kira-kira ada yang tahu apa saja kandungan yang berbahaya? Apa? Oh, nikotin, ya betul, mantap. Yang kedua apa? Apa? Tar. Yang ketiga apa? Apa? Karbon monoksida. Sekarang ancaman bagi remaja yang sering-sering mengkonsumsi rokok, ada nggak? Ada. Apa saja? Ada yang tahu? Saya, Pak. Apa? Mengganggu prestasi di sekolah. Ya, mengganggu prestasi di sekolah. Makanya kalian kalau ingin berprestasi di sekolah, jangan apa? Jangan sampai merokok. Makanya di rokok itu ada gambarnya itu apa? Paru-paru hancur dan lain sebagainya. Ngerti ya? Jangan merokok ya. Yang kedua ada lagi? Saya, Pak. Apa? Sulit sembuh saat sakit. Betul. Kalau kita itu sering mengkonsumsi rokok atau merokok, ketika sakit kita itu sulit untuk sembuh. Ada lagi kira-kira? Apa? Iya. Betul, sering tumbuh jerawat dan masalah kulit, bisa kulitnya krempeng atau enggak sehat dan lain sebagainya kalau dia itu mengkonsumsi rokok. Ada lagi tadi yang ngejun tangan apa? Kecanduan yang berdampak negatif terhadap Iya, kecanduan. Sampai kecanduan orangnya yang berdampak negatif terhadap perilaku.
perilaku, kadang malas, kadang sering marah-marah, kadang bosan dan lain sebagainya. Itu adalah sebab dari rokok. Ada lagi? Apa? Lah betul, paru-parunya kalau kita sering merokok, maka paru-paru kita itu terganggu. Alhasil, semua dari apa yang telah ditampilkan video, ada ndak segi positifnya untuk merokok? Ada atau tidak? Tidak ada, semua adalah negatif bagi orang yang merokok. Paham ya? Oleh karena itu, jangan sampai kita itu merokok. Karena kalau tidak merokok itu hidupnya keren. Ingin keren atau tidak? Kalau ingin keren maka jangan merokok. Nanti ya. Baik anak-anak, Bapak akan berikan LKPD pada kesempatan pagi ini. Bapak akan menjadi berapa kelompok ini? Sesuai dengan baku. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang kedua, terus kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Nanti ya. Nanti silakan gabung. Nanti di sini ada tugasnya untuk mereview dan mensurvei bagi perokok. Ngerti ya? Di sana itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus sampean itu ungkapkan dan harus tanyakan kepada orang yang mengkonsumsi rokok. Nanti kalian itu mendatangi kepada orang yang merokok. Di sana itu ada pertanyaan, sejak kapan usia Anda merokok, ya kan? Ada di sana kan? Sudah berapa lama Anda merokok? Mengapa Anda merokok? Berapa batang rokok yang dihabiskan tiap hari? Ya kan? Apakah Anda pernah mengalami gangguan penyakit akibat merokok? Itu pertanyaannya. Terus setelah itu, apakah Anda ingin berhenti merokok? Itu nanti ditanyakan kepada orang yang apa? Orang yang merokok. Jadi tugas Bapak pada kesempatan kali ini, kalian untuk mensurvei kepada orang yang perokok, tanyakan LKPD pada kesempatan ini. Nanti bisa dijelaskan. Ngerti kan? Yes. Silakan cari mulai dari sekarang. Kak, saya mau nanya. Ya apa deh? Mau tanya apa? Sejak usia berapa Anda merokok? Saya itu merokok sejak usia 19 tahun. Dua. Sudah berapa lama Anda merokok? Kalau dari 19 tahun itu sekitaran sekarang itu udah 4 tahun. Insya Allah 4 tahun lah sudah merokok gitu. Yang ketiga, mengapa Anda merokok? Awalnya sih penasaran, terus coba, akhirnya ketagihan sampai sekarang. Pertanyaan keempat, berapa batang rokok yang dihabiskan dalam sehari? Untuk pertama merokok itu sih nggak terlalu banyak dek. Apa itu ya bisa dikatakan setengah bungkus lah. Tapi kalau udah lama itu dapat 1 tahun yang merokok itu jadinya bisa 1 hari 2 bungkus gitu, 1 bungkus gitu. Pertanyaan kelima, Kak. Apakah Anda pernah mengalami gangguan penyakit akibat merokok? Pernah. Penyakitnya itu batuk gitu, batuk yang berlebihan. Pertanyaan yang kelima, Kak. Apakah Anda pernah mengalami gangguan penyakit akibat merokok? Apakah Anda ingin berhenti merokok? Jika iya, upaya apa saja yang telah dilakukan? Kalau berhenti sih, ya pengen berhenti. Tapi upaya itu sudah dilakukan deh. Seperti mengurangi, agar bisa nanti dari mengurangi itu bisa berhenti. Udah itu saja pertanyaan dari saja, Kak. Dari hasil survei yang saya tanyakan, sejak usia berapa Anda merokok? 19 tahun. Sudah berapa lama Anda merokok? 4 tahun lama merokok. Nomor 3, mengapa Anda merokok? Awalnya penasaran, dicoba-coba akhirnya merokok.
4. Berapa batang rokok yang dihabiskan dalam sehari? Setengah bungkus. 5. Apakah Anda pernah mengalami gangguan penyakit akibat merokok? Pernah. Batuk berlebihan. 6. Apakah Anda ingin berhenti merokok? Jika iya, upaya apa saja yang telah dilakukan tidak bisa berhenti merokok? Baik, itulah adik-adik sekalian dan anakku sekalian, bahwasanya setelah hasil survei bahwasanya awalnya orang merokok itu awalnya apa tadi itu? Awalnya coba-coba ya. Setelah diteruskan awalnya nggak enak, dicoba-coba, akhirnya lama-kelamaan menjadi kecanduan. Dan biasanya kebanyakan orang yang merokok itu ikut temannya dulu ya. Ikut temannya dulu, baru setelah itu dia itu merokok sendiri sampai ada yang pertama berapa batang pertama? Pertama berapa? 12 batang. 12 batang pertama. Kelama-kelamaan? 1 bungkus. Ya, 1 bungkus. Ada enggak bahaya yang dialami oleh orang perokok tadi? Ada. Apa saja bahayanya? Berlebihan. Oh, sampai batu berlebihan. Ada lagi? Hanya batu ya? Oh, ini yang pertama hanya batu berlebihan. Bisa jadi kalau diteruskan dia itu bisa sesak nafas. Ketika sesak nafas, ketika batu baru dia itu bisa apa? Bisa meninggal dunia. Naudzubillah waliyadzubillah. Itulah tadi yang hasil survei dari teman-teman kita semua. Oleh sebab itu marilah kita jangan sampai merokok agar hidup kita keren dan bebas dari semua penyakit. Sekian yang dapat Bapak sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.